izin dulu, Pak. Baik, selamat pagi, setengah siang Bapak Ibu Saudara. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Seperti yang disampaikan moderator dan lainnya, nanti di sesi ini saya menyampaikan sedikit materi, beberapa materi. Nanti di bagian-bagian selanjutnya seluruh advokat bisa bergabung untuk kita sama-sama diskusi di kesempatan yang baik kali ini. Dan di kesempatan ini juga saya selaku pemateri juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Desa beserta perangkat, kemudian seluruh masyarakat Desa Sentono Rejo. Kemudian seperti yang dijelaskan tadi, niki mangke santai mawon, nanti mboten saat tegang. Terus kita lebih banyak diskusi nanti biasanya di belakang sesi. Jadi saya ngikuti Pak Lurah mawon, ya pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa, jadi biar lebih gampang seperti itu. Baik, seperti yang dijelaskan tadi juga sekilas tentang lembaga bantuan hukum. Secara sederhana, program bantuan hukum itu ada dua, baik litigasi maupun non litigasi. Nah, litigasi itu kalau sudah masuk di proses persidangan atau penindakan, mulai dari penangkapan sampai ke persidangan, atau kalau perkara perdata bisa mendampingi untuk perkara-perkara gugatan atau mendampingi sebagai mewakili sebagai tergugat seperti itu. Kemudian yang kedua, kegiatan non litigasi. Apa non litigasi? Ya di luar persidangan, contohnya seperti ini, kegiatan penyuluhan, pemberdayaan. Nah, khusus pada kesempatan hari ini, kenapa kami mengangkat tema pencegahan? Salah satu yang melatar belakangi seperti yang disampaikan Pak Yunus tadi, 60-70% perkara di Pengadilan Negeri Mojokerto khususnya didominasi perkara narkotika. Jadi ada beberapa LBH banyak. Salah satunya kami LKBH Unimas Mojokerto ini tiap minggu, Pak Pur ini juga ikut sidang juga ya, sering. Jadi tiap minggu, tiap hari Senin sampai Kamis rata-rata sehari 10 perkara. Jadi setiap minggu kami sidang itu 30-40 perkara yang kami sidangkan itu di satu LBH. Bayangkan jika ada 5 atau berapa LBH yang juga mensidangkan. Jadi memang sangat-sangat tinggi tingkat perkara narkotika ini. Itu yang menjadi latar belakang. Nah, kemudian ada kesempatan untuk kegiatan non litigasi penyuluhan hukum, makanya kami melakukan kegiatan ini untuk tindakan-tindakan pencegahan, tindakan-tindakan sosialisasi di masyarakat terkait dengan tingginya penyalahgunaan narkotika. Nah, pada kesempatan hari ini kami lebih banyak share tentang case study atau studi kasus, gambaran di lapangan seperti apa. Jadi kami nggak terlalu menampilkan pasal-pasal dan lain-lain. Jadi gambaran konkretnya seperti apa. Karena kalau secara undang-undang bisa dibaca di Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Nah, berbicara tentang narkotika, rata-rata akhir-akhir ini juga hampir merata, mulai yang usia muda, mulai belasan banyak dewasa, 20 awal-awal, kemudian mulai usia-usia yang sekitar 35 tahun sampai dewasa, semuanya hampir terkena. Bahkan yang cukup miris juga, yang sepertinya tidak terdampak, tapi ibu-ibu juga ada yang juga terlibat seperti itu. Sebagian besar, khususnya di Mojokerto, yang pertama itu faktor ekonomi. Kalau dulu kita melihat tren narkotika, kemungkinan orang-orang yang uangnya lebih, punya banyak uang, kemudian pesta-pesta, kemudian nyari-nyari sensasi dan lain-lainnya. Kalau dulu trennya seperti itu, tapi sekarang tidak. Bahkan orang-orang yang mohon maaf dari kalangan masyarakat biasa pun, yang ekonomi biasa pun juga bisa terlibat narkotika. Jadi sangat-sangat luar biasa. Sampai memang tindak pidana narkotika ini diistilahkan extraordinary crime. Jadi sebuah tindak pidana yang luar biasa. Nah, contohnya seperti ini. Yang pertama tadi soal ibu-ibu. Kasusnya itu dia mempunyai 3 orang anak. Itu kebetulan tahun kalau nggak 2019 ya 2020 yang kami tangani. Dia itu punya 3 orang anak. Kemudian
ada suami yang juga kerja serabutan, dia buka warung. Nah, buka warung ini tentunya kan pelanggan kan banyak. Ada sebuah sindikat narkotika yang mengedarkan, akhirnya menawari untuk titip. Sama seperti itu, titip nanti disuruh serahkan siapa. Dengan tawaran sekali menyerahkan sehari dapat sekitar 400 sampai 500 ribu. Nah, siapa yang tidak tergiur gitu? Pasti kan. Entah ini dodol kopi sedino gerung mesti oleh 100 gitu. Terus buat kulaan gerung mesti balik. Seperti itu. Ketika ada tawaran seperti itu dihimpit juga masalah ekonomi, akhirnya orangnya tergiur ibu-ibu ini. Akhirnya dia terlibat jual beli. Pertama mungkin dititipi, pada akhirnya juga aktif untuk menjual. Jadi menawarkan juga aktif untuk melakukan transaksi. Pada akhirnya dilakukan penangkapan. Kemudian terendus dari pihak kepolisian, dari penyidik, kemudian dilakukan penangkapan. Nah, apa yang terjadi? Dia dituntut 10 tahun karena narkotikanya cukup banyak yang dikuasai. Ya meskipun di bawah 5 gram waktu itu. Cukup banyak, kemudian karena juga yang memberatkan tindakan aktifnya si ibu ini melakukan jual beli juga. Akhirnya setelah itu kami usahakan pembelaan waktu di persidangan, kemudian diputus 7 tahun. Karena ancaman kalau memperjualbelikan di pasal 114 ayat 1 minimal kan 5 tahun, minimal 5 tahun. Ada hal yang memberatkan karena beliaunya cukup aktif, kemudian diputus 7 tahun. Yaitu benar-benar tentunya hal yang sangat menyedihkan. Beliaunya juga langsung nangis ketika diputus itu. Karena orang dipidana penjara tentunya kehilangan kebebasan, kehilangan haknya untuk bebas di masyarakat. Kemudian meninggalkan suami, meninggalkan 3 orang anaknya, ada yang belum dewasa juga. Nah itulah yang salah satu dampak yang luar biasa terhadap narkotika ini. Nah kemudian kasus selanjutnya yang rata-rata kami itu agak miris dan juga kasihan, itu yang masih usia muda. Biasanya masih baru lulus SMA, SMK, usia sekitar 19, 20. Kemudian awal-awal pekerja-pekerja baru yang awalnya sekedar coba-coba. Nah, coba-coba ini bisa karena pergaulan, kemudian bisa karena ada sindikat yang memang memanfaatkan. Biasanya kan tren lama awalnya ditawari sih, ayo bro gratis, enak. 1-2 kali ditawari enak. Akhirnya karena sifat narkotika ini kan ada adiksinya, maksudnya kecanduan. Dia mempengaruhi secara fisik maupun psikis. Ketika kecanduan, dia disuruh bayar berapa rupiah, disuruh bayar, suruh beli. Nah ketika kecanduan itu semakin lama semakin meningkat, akhirnya kan butuh uang banyak. Ya wis, emang mama aku untuk ngantar narkotika atau jualan. Akhirnya terlibat seperti itu, akhirnya dia terlibat. Rata-rata yang awal-awal selalu terpola seperti itu. Kemudian yang kasihan lagi itu dia pengguna awal, katakanlah pengguna yang benar-benar pengguna. Sebenarnya kalau pengguna itu di pasal 127 di Undang-Undang Narkotika hukumannya maksimal 4 tahun dan sebenarnya juga bisa diupayakan untuk rehab. Tapi seringkali jarang sekali pasal itu dipergunakan. Namun dalam persidangan tetap dalam uraian pembelaan dan lain-lain kita arahkan untuk pengguna. Sekarang bayangkan saja seperti ini, misalnya Mahkamah Agung pun sudah mengarahkan untuk narkotika yang jumlahnya di bawah 1 gram. Itu secara nggak langsung sebenarnya ditafsirkan sebagai seorang pengguna dan juga bukan sindikat. Ketika cuma menguasai 0,2 gram, 0,1 gram, tapi hukumannya luar biasa, 4 tahun, 5 tahun, 7 tahun, seperti itu. Itu yang selalu, kalau pengguna itu akan kami bela secara semaksimal mungkin seperti itu. Itu yang terjadi di usia awal. Nah, secara harga pun kenapa kok bisa menyasar bahkan anak-anak yang katakanlah uangnya juga nggak terlalu banyak pas-pasan, karena paket-paketnya itu macam-macam dan juga istilah-istilahnya juga bermacam-macam. Ada yang disebut dengan paket hemat, pahe, atau paket supra seperti itu. Rata-rata paling murah itu 200 sampai 400 sampai 500 itu sudah dapat.
Jadi ada yang 3 orang anak itu ya patungan 50.000, patungan 100.000 itu sudah dapat. Lalu kami tanyakan, terus kemudian satu paket itu habis berapa putaran? Biasanya 1 sampai 3 atau 4 putaran mereka pakainya itu. Sekali pakai, sekali ditangkap, ancamannya sangat tinggi. Itulah resikonya, bahayanya narkotika itu di situ. Orang tidak kadang-kadang anak-anak muda nggak memikirkan dampak selanjutnya. Nah, kemudian proses ketika terjadi tindak pidana tersebut, modus-modus operandinya, bahkan ada yang cukup ekstrim keterlaluan itu memanfaatkan Gojek, meskipun ordernya itu secara offline ya. Mungkin karena sudah kenal Gojek itu, kemudian punya nomornya, akhirnya order untuk ngantar sebuah paket narkotika atau double L misalnya, sabu. Itu dia ditawari misalnya dari Mojokerto ke Gede. Ya katakanlah mungkin 1,5 jam sebenarnya sudah sampai. Mungkin bahkan yang dekat 15 menit dari Mojokerto sudah sampai. Tapi biaya untuk ongkosnya dikasih 500 sampai 750. Nah, siapa yang tidak tergiur? Ngantar masak kresek aja. Terus cuma sebentar. Akhirnya diantarkan, tapi karena menguasai, ya masuk di pasal 112-nya. Karena dia menguasai narkotika, ancaman hukuman minimalnya 4 tahun seperti itu. Itu yang terjadi. Kemudian proses transaksinya pun dengan bahasa yang bermacam-macam, sandinya tiap orang itu berbeda-beda. Kadang-kadang itu disistilahkan HP atau itu disistilahkan botol atau apa, istilahnya masing-masing punya istilah masing-masing. Namun untuk penyerahannya rata-rata pasti random, maksudnya acak dan jalurnya memang dibuat putus. Katakanlah ada sindikat atasnya dia yang jadi bandernya, tetapi ada beberapa bawahnya, anak bawahnya jadi pengedar. Kemudian bawahnya ada lagi. Nah, sindikat ini rata-rata hampir-hampir jalurnya putus. Jadi kalau misalnya si A transaksi dengan si B bayarnya tidak mungkin jarang sekali langsung, tapi bisa juga ditransfer, ataupun kalau langsungnya ke orang lain. Kemudian penyerahan barang pun rata-rata diranjau. Diranjau itu maksudnya misalnya si A transaksi dengan B sudah dibayar, entah itu transfer atau bagaimana. Kemudian barang itu diserahkan misalnya di Indomaret Sentoro Rejo seperti itu, ditaruh di tempat sampah atau pinggiran sampah atau di bawah pohon. Itu yang terjadi. Jadi memang mereka pun sudah sangat-sangat rapi cara komunikasi. Kemudian ngambilnya di tempat seperti itu. Kecuali yang sudah kenal, maksudnya sudah kenal si A ini pemakai, kemudian dia dalam komunitas misalnya ada temannya yang juga ingin pakai, akhirnya dia transaksi secara langsung. Meskipun dia sebenarnya cuma mengenalkan atau mungkin mengantarkan atau mengambilkan, tetap unsurnya juga masuk dia sebagai perantara jual beli narkotika. Itu kemudian ketika dilakukan proses penangkapan, karena di dalam hukum acara pidana, ketika ancaman hukumannya 5 tahun ke atas itu wajib didampingi penasihat hukum. Jadi pada saat mulai penangkapan ini bisa dari tertangkap tangan atau pengembangan atau dia memang sudah target operasi. Nah, ketika diproses di kepolisian, di penyidikan itu juga wajib didampingi oleh penasihat hukum. Nah, itu pentingnya sebuah pendampingan, sebuah komunikasi. Jadi didudukkan perkara itu, kalau dia memang pengguna ya diperjuangkan sebagai pengguna, kalau pengedar ya bagaimana hukuman yang terbaik, kalau dia penjual dan lain-lain juga disesuaikan dengan pasal yang didakwakan. Kemudian setelah diproses kepolisian penyidikan, perkara itu kalau sudah lengkap dilimpahkan ke kejaksaan sudah menyatakan lengkap, kemudian dilimpahkan ke pengadilan, dan itu semuanya wajib didampingi penasihat hukum. Kalau perkara narkotika ancaman hukumannya tinggi. Ketika proses persidangan sampai putusan juga dimaksimalkan mana yang unsur yang masuk terhadap seorang terdakwa ini.
Kemudian ada lagi satu kasus yang menarik, itu pengaruh sosial media. Jadi pengaruh sosial media itu salah satu mereka transaksinya itu juga lewat media. Misalnya secara umum bisa Facebook, bisa Instagram. Kemudian orang-orang yang tidak dikenal biasanya lewat Messenger seperti itu. Nah, yang pernah kasus menarik itu ya selalu juga saya sharingkan beberapa kali duluan itu, sindikat ini menggunakan wanita, perempuan. Nah, mohon maaf, perempuan ini yang pekerjaannya sebagai pemandu karaoke seperti itu. Dan pasti kan cantik, pasti menarik, apalagi di sosial media dengan filter dan segala macam. Kemudian dia tampilkan di media sosial tersebut. Akhirnya ada seorang pemuda yang tertarik. Akhirnya kenal, kemudian ditawari diajak pakai itu. Kemudian setelah sepakat bayar 400.000, diajak ketemuan di Rolla. Ketika ketemuan, transaksi tidak lama ditangkap oleh pihak yang berwajib seperti itu. Kemudian ada lagi yang dipacet waktu itu. Jadi ya sama seperti itu kasusnya, cuman dia diajak pakai ke villa atau di penginapan, makanya di sana, ketemunya di sana, transaksinya di sana. Jadi ketika barang itu sudah ada, dia ketemu di sana, sudah bayar, barang dikuasai, dia nunggu di villa. Kemudian si perempuan ini alasan pergi kemana, beli apa, dia pergi, tapi nggak kembali. Yang kembali ini polisi. Nah itu juga yang terjadi, jadi perlu diwaspadai berbagai macam modus. Rata-rata yang kena itu yang muda-muda seperti itu. Nah kemudian selanjutnya yang saya lanjut tadi terkait dengan proses persidangan, kemudian hukum acara. Langsung ke bagian yang kedua terkait dengan nanti sebab-sebab dan cara menghindarinya di bagian akhirnya. Nah, rata-rata penyebabnya yang tadi saya sebutkan di awal bisa faktor ekonomi, karena selalu tawaran soal keuntungan itu yang jadi alasan utama. Kami pun sebenarnya juga cukup ya heran, meskipun juga ya logis juga. Di tengah pandemi ini bukannya menurun gitu, tapi semakin tinggi. Itu yang kami heran. Jadi ya memang satu sisi pasti karena kebutuhan jadi semakin tinggi. Umumnya kan semuanya terdampak pandemi, secara ekonomi terdampak. Tapi malah terdampak ini ada yang memanfaatkan untuk penyalahgunaan narkotika juga semakin tinggi. Kemudian sebagian lagi memang karena pergaulan, karena memang dia cari-cari sensasi seperti itu. Ada yang memang salah pergaulan, salah persepsi tentang narkotika. Nah kemudian faktor-faktor biasanya paling umum karena lembaga terkecil di masyarakat adalah keluarga. Jadi biasanya faktor keluarga itu cukup berpengaruh. Karena misalnya keluarganya ini broken home atau ada masalah ekonomi keluarga, konflik keluarga, kemudian terjadi masalah relasional yang kurang baik di dalam keluarga, itu juga jadi faktor. Karena orang tua belum tentu kenal sepenuhnya anaknya, orang tua belum tentu tahu seluruh pergaulan anaknya, itu juga jadi penyebab. Kemudian kalau dari faktor pribadi, bisa karena pengaruh komunitas atau kelompok atau pengaruh teman yang tidak baik. Meskipun tidak semua komunitas tidak baik. Kemudian ada yang coba-coba, yang pengguna-pengguna baru itu penasaran, kemudian menghilangkan rasa sakit, cari pelarian untuk sebuah masalah, itu bisa jadi faktor-faktor pribadi. Kemudian kondisi masyarakat atau lingkungan atau sosial. Yang pertama terkait dengan sekarang informasi semakin terbuka, media sosial semakin terbuka. Kita semuanya bisa terhubung ke seluruh dunia. Itu salah satu juga menjadi penyebab dari sisi negatifnya, maksudnya dari sisi peredaran narkotika kita dimanfaatkan untuk peredaran gelap narkotika tersebut. Kemudian mudahnya memperoleh narkotika, yang seperti saya sampaikan tadi. Kalau dulu orang mau pakai kaum yang elit genset seperti itu, dia makanya mungkin di hotel atau barangnya berapa juta, berapa puluh juta, berapa pesta. Tetapi sekarang 200.000 sudah dapat, 250 sudah dapat. Kemudian jaringannya juga semakin banyak. Itu sedikit faktor-faktor. Kemudian di bagian terakhirnya dampak-dampaknya yang jelas.
secara fisik, secara mental orang itu pasti menurun. Kemudian pasti ada gangguan dan kerusakan di bagian otak. Kemudian kalau sudah seperti itu biasanya dilakukan penyembuhan, detoksifikasi atau pembersihan racun-racun di dalam tubuh untuk perbaikan kondisi fisiknya. Kemudian dampak lainnya, tingkat kriminalitas juga bisa semakin tinggi karena itu sebagai pemicu. Jadi misalnya ada tindak pidana pencurian, tindak pidana kekerasan, pembunuhan, ataupun tindak pidana lainnya, itu bisa salah satu pemicunya dari narkotika seperti itu. Ada juga yang beberapa, mohon maaf, maksudnya profesi sopir juga sebagai doping itu juga ada yang memakai doping. Kemudian bagaimana cara menghindari? Yang pertama pasti dari keluarga. Dari keluarga, jadi peran orang tua, peran anak semuanya harus dilaksanakan dengan baik. Kemudian lembaga-lembaga agama juga dimaksimalkan untuk kegiatan-kegiatan. Kemudian secara umum di kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, misalnya penguatan-penguatan di Karang Taruna atau penguatan di desa, dan salah satunya juga melalui kami di LKPH melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini untuk pencegahan-pencegahan tindak pidana narkotika. Kemudian tidak mudah tergiur dengan perkataan orang, tidak mudah tergiur tawaran-tawaran ekonomi yang menggiurkan, pandai memilih teman. Dan kuncinya biasanya katanya Pak Kus itu paling utama itu ketakwaan kepada Tuhan. Harus memupuk iman dan takwa, itu pasti itu yang poin utama. Baik, itu pada intinya kami menekankan ancaman hukuman tindak pidana narkotika ini sangat tinggi karena ada minimalnya, menguasai minimal 4 tahun, memperdagangkan minimal 5 tahun, kemudian bisa ada hukuman maksimal 20 tahun maupun hukuman mati. Jadi jarang sekali hukuman narkotika ini ringan. Nah, itu yang makanya perlu kita sinergi sama-sama, pemerintahan desa, masyarakat, lembaga bantuan hukum, semuanya harus sinergi sama-sama memberantas tindak pidana narkotika. Dan kami sangat-sangat terbuka, LKPH Unimas setiap Senin sampai Jumat pagi bahkan sampai malam pun kami siap. Kalau ada konsultasi hukum baik permasalahan narkotika maupun permasalahan lainnya, silakan monggo datang ke LKPH Unimas Maijen Suwono. Baik, itu pemaparan yang di sesi yang pertama yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator untuk sesi-sesi selanjutnya dan pemateri-pemateri selanjutnya bisa juga melengkapi. Baik, terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada pemateri yaitu Mas Rangga. Mewakili masyarakat khususnya tidak Purworejo, masalah pendampingan Pak. Iya. Itu seandainya kena masalah atau bukan masalah hukum, itu pendampingan dimulai sejak kapan? Maksudnya kan ada proses dari kepolisian atau mungkin pendampingan pada saat sidang itu. Terima kasih kepada Pak Sersan Garot. Baik, masalah terkait pendampingan, jadi mulai dari mana itu perkara itu kan ada perkara pidana atau mungkin peradilan tata usaha negara ataupun peradilan niaga atau peradilan lainnya. Tapi khususnya kalau di kedokteran rata-rata masih perkara pidana ataupun perdata. Kalau LKPH sebenarnya juga bisa dampingi PT UN, cuman karena jarak dan juga sedikit ada perkara yang sampai ke sana. Kemudian kalau perkara pidana, mendampingi itu kan ada misalnya permasalahan hukum pidana ini kan bisa kira mendampingi pelapor, misalnya mendampingi pelapor juga bisa, kemudian mendampingi sebagai terlapor juga bisa. Nah, proses itu pun kan bisa bermacam-macam. Ada yang masih pengaduan, formatnya pengaduan masyarakat, ada yang langsung formatnya laporan polisi. Nah, kalau di proses awal ya kita dampingi selama perkara itu katakanlah masih belum naik ke penyidikan, masih lidik, selama bisa di proses mediasi, bahkan mungkin ada kalau misalnya konkretnya kekerasan misalnya bertengkar, sebenarnya masuk sudah unsur masalah kekerasannya masuk 351, 352 ini misalnya sudah masuk. Tetapi ketika misalnya ya sudah kita bawa ke desa saja dengan bantuan perangkat, kita damaikan yang bertengkar secara fisik ini, ketika sudah bisa didamaikan ya sudah kita damaikan di situ, tidak perlu perkara ini lanjut. Itu yang di proses awal. Kemudian kalaupun
perkara naik kan juga kita bisa dampingi pelapor atau mungkin dampingi tersangka ketika sudah dilakukan penangkapan, dilakukan penyidikan, sudah ketemu TSK-nya. Nah kita dampingi mulai dari penyidikan, bisa didampingi seperti itu. Seperti tadi yang saya sampaikan pada materi, kalau perkaranya ancamannya 5 tahun ke atas, wajib didampingi. Kalau yang tidak wajib, itu silakan monggo, mau didampingi monggo, mau tidak monggo. Pada prinsipnya seperti itu. Pada saat proses pendampingan di penyidikan, pada poinnya bagaimana mendudukan tersangka ini, hak-haknya harus dipenuhi, kewajibannya harus juga dilaksanakan secara proporsional. Biasanya kendalanya kan pasti waktu di BAP, waktu dimintai keterangan. Kemudian proses itu sampai ke pelimpahan kejaksaan, sampai persidangan. Persidangan pun ya kami dampingi. Kalau secara kuasa ya monggo, dari mulai sidang pertama sampai putusan. Nanti ada dakwaan, ada proses penuntutan, pembuktian, sampai ke putusan kami dampingi. Kemudian jika putusan tersebut masih belum puas, masih ada upaya hukum, bisa banding ke pengadilan tinggi atau bisa kasasi ke Mahkamah Agung. Bahkan upaya hukum luar biasa pun ada PK seperti itu. Jadi sebenarnya kalau lembaga bantuan hukum ini memang bekerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM itu dirancang untuk mendampingi dari bawah sampai ke atas sampai proses selanjut. Selebihnya teknis, tinggal bagaimana perkara itu berjalan. Tentunya persyaratan harus dipenuhi. Kalau untuk masalah tidak mampu ya pasti SKTM, itu bisa keterangan dari desa atau KIS atau sejenisnya, dan juga identitas. Itu yang proses pendampingan secara umum pidana. Kalau perdata juga sama. Kalau perdata kan biasanya tergantung perkara ini sudah masuk ke pengadilan atau belum. Misalnya sengketa waris, biasanya kalau awal masih bisa dikomunikasikan, dimediasi di desa dulu, ya kita bersyukur kalau bisa selesai di depan lebih cepat. Biasanya Mas Wartono senang di depan, langsung oleh di sini sawai. Nah kalau tidak bisa selesai di situ, tentunya persidangan bisa mengajukan gugatan ke pengadilan. Tergantung perkaranya bisa ke pengadilan negeri atau bisa ke pengadilan agama, tergantung kompetensi absolut maupun relatif terhadap perkara itu. Nah, di proses pendampingan itu pun juga sama. Kami bisa dampingi baik tergugat maupun penggugat. Kalau misalnya mau mengajukan gugatan, ya berarti kita mendampingi penggugat. Tapi ketika misalnya Bapak Ibu, aku kok moro-moro digugat Bang, misalnya rumahku kok moro-moro disita, ya amit-amit gitu. Tapi misalnya ada kejadian seperti itu, aku baru nunggak sekali kalau sudah mau disita ini. Nah, itu silakan kami bisa mendampingi baik itu proses di luar persidangan untuk mediasi dengan pihak-pihak terkait, ataupun kalau sudah masuk ya kita dampingi selama proses persidangan. Itu prinsipnya bantuan hukumnya itu gratis kalau melalui LKPH dengan persyaratan yang harus dipenuhi. Dan sekali lagi LBH ini khusus untuk masyarakat tidak mampu, jadi jangan sampai ketika ini aku nggak mampu nggak boleh. Jadi nanti masalah semuanya seperti itu. Baik, terima kasih.